Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sirkulasi. Pertama-tama, saya akan buka dengan pengajar umat. Om Swastiastu. Sirkulasi. Perkenalkan, nama saya Iwan Agus Dokta, NPM 059. Sirkulasi pergerakan melalui ruang. Jalur pergerakan kita dapat dianggap sebagai elemen penyambung indrawi yang menghubungkan ruang-ruang sebuah bangunan atau serangkaian ruang eksterior atau interior maupun secara bersama-sama. Kita mengalami suatu ruang dalam kaitannya dengan dari mana asal kita bergerak dan akan kemana kita mengantisipasi kepergian kita. Elemen-elemen sirkulasi. Yang pertama ada pencapaian. Waktu tempuh pencapaian ke sebuah bangunan dan pintu masuknya bisa bervariasi mulai dari beberapa langkah melalui suatu ruang sempit hingga ke sebuah rute yang panjang dan memutar. Ada 3 jenis pencapaian yaitu sebagai berikut. Pencapaian frontal, yaitu pencapaian ini secara langsung mengarah ke pintu masuk sebuah bangunan melalui sebuah jalur lurus dan aksial. Yang kedua ada pencapaian tidak langsung. Pencapaian ini menekankan efek perspektif pada fasa depan dan bentuk sebuah bangunan. Yang ketiga ada pencapaian spiral. Pencapaian jalur spiral melambangkan sekuen pencapaian dan menekankan bentuk 3-dimensional sebuah bangunan, sementara kita bergerak di sepanjang kelilingnya. Pintu masuk. Proses memasuki sebuah bangunan, ruang di dalam bangunan, ataupun area ruang eksterior tertentu akan melibatkan aksi menembus suatu bidang vertikal yang membedakan satu ruang dari ruang lainnya. Seperti apapun bentuk ruang yang dimasuki ataupun bentuk penutupnya, penanda pintu masuk ke dalam ruang tersebut paling baik adalah berupa sebuah bidang, langsung atau tidak langsung, yang mengarah tegak lurus terhadap jalur pencapaiannya. Konfigurasi jalur. Seluruh jalur pergerakan, entah itu oleh manusia, mobil, barang, atau jasa, secara alamiah adalah linier. Dan seluruh jalur tersebut memiliki sebuah titik awal yang darinya kita dibawa melalui suatu tahapan ruang-ruang hingga menuju tujuan kita. Titik temu persimpangan jalur selalu menjadi sebuah titik pengambilan keputusan bagi orang yang mendekatinya. Linear adalah seluruh jalur yang menjadi L yang utama adalah jalur lurus. Radial. Radial adalah sebuah konfigurasi radial memiliki jalur-jalur linier yang memanjang dari atau berakhir di sebuah titik pusat bersama. Spiral. Spiral merupakan sebuah jalur tunggal yang menerus yang berawal dari sebuah titik pusat, bergerak melingkar dan semakin lama semakin jauh darinya. Grid. Sebuah konfigurasi grid terdiri dari 2 buah jalur sejajar yang berpotongan pada interval reguler dan menciptakan area ruang berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Hubungan jalur dan ruang. Jalur mungkin dapat dihubungkan dengan ruang-ruang dengan beberapa cara sebagai berikut. Melewati ruang. Yang pertama, konfigurasi jalurnya fleksibel. Yang kedua, integritas setiap ruang dipertahankan. Yang ketiga, ruang-ruang yang menjadi perantara dapat digunakan untuk menghubungkan jalur dengan ruang-ruangnya. Menembus ruang. Yang pertama, jalur dapat lewat melalui sebuah ruang secara aksial, miring, atau di sepanjang tepinya. Kedua, ketika menembus ruang, jalur menciptakan pola-pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya. Ketiga, ada menghilang di dalam ruang. Lokasi ruang menentukan jalan. Hubungan jalur ruang ini digunakan untuk mencapai dan memasuki ruang-ruang penting baik secara fungsional maupun simbolis. Sebagai contoh adalah
Palazzo Antonini. Bentuk ruang sirkulasi. Ruang-ruang untuk pergerakan membentuk sebuah bagian integral dari organisasi bangunan maupun dan memiliki jumlah yang signifikan di dalam volume sebuah bangunan. Jika hanya dianggap sebagai alat penghubung fungsional semata, maka jalur sirkulasi dapat menjadi ruang koridor yang tak berujung. Sebuah ruang sirkulasi bisa pertama tertutup, artinya membentuk suatu galeri publik atau koridor private yang berhubungan dengan ruang yang dihubungkan melalui akses masuk di dalam sebuah bidang dinding. Yang kedua ada terbuka pada satu sisi, artinya membentuk sebuah balkon atau galeri yang menyajikan kemenerusan spesial dan visual dengan ruang-ruang yang dihubungkannya. Yang ketiga ada terbuka pada kedua sisi, artinya membentuk jalur tapak berkolom yang menjadi penambahan sisi ruang yang dilaluinya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.